Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qadar Islam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka surga. Putri kesayangan Nabi Muhammad SAW ini lahir dari rahim mulia Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang juga salah satu perempuan pemuka surga. Sayyidah Fatimah dijuluki sebagai pemimpin perempuan umat Islam dan teladan terbaik bagi kaum perempuan di dunia ini. Ada satu kisah Sayyidah Fatimah yang sangat berharga dan penuh hikmah. Kisah ini berkaitan dengan akhlak beliau dalam menjaga kehormatan. Dari kisah inilah cikal bakal dibuatnya keranda mayat yang kini digunakan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimanakah ceritanya? Simak kisah ini hingga akhir hanya di Qadar Islam. Dan jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Ketika Sayyidah Fatimah sedang sakit dan diambang wafat, maka Asma binti Umais radhiyallahu anha datang menjenguknya. Maka Fatimah berkata kepada Sayyidah Asma, "Wahai Asma, aku begitu malu ketika harus keluar besok di hari hadapan para lelaki ketika aku telah meninggal dunia dan tubuhku dibawa di atas peti mati." Peti mati ketika itu hanyalah sebuah kayu datar yang terbuka. Tubuh mayat yang sudah tertutup oleh kain kafan akan diletakkan di atasnya dan ditutup lagi dengan sebuah kain sebagai tambahan. Fatimah sangat malu dan sedih ketika tubuhnya akan terbentuk oleh kain kafan. Beliau tidak ingin ada seorang lelaki yang dapat melihat bentuk dan lekuk tubuhnya. Maka dengarkanlah kembali isi curhatan hatinya. "Sesungguhnya aku merasa malu dengan apa yang terjadi untuk para wanita ketika mereka dipakaikan sebuah kain kafan. Maka kain kafan itu membentuk tubuhnya." Dan seketika itu Sayyidah Asma menjawab, "Wahai putri Rasulullah, maukah aku kabarkan kepadamu sebuah peti mati yang aku lihat di Habasyah?" Maka Asma membuat peti mati yang tertutup dari semua sisinya seperti sebuah kardus. Ketika peti mati sudah jadi, Asma kemudian menutup peti mati itu kembali dengan sebuah kain yang luas, maka tubuh mayat yang dibawa di atasnya tidak akan mungkin terbentuk atau tersifati. Melihat perbuatan Asma tersebut, Fatimah begitu bahagia. Seketika Fatimah berkata kepada Asma, "Semoga Allah menutup auratmu sebagaimana engkau telah berusaha untuk menutup auratku. Betapa indahnya buatanmu ini, sehingga wanita yang meninggal bisa dibedakan dengan lelaki yang meninggal. Jika aku mati, maka mandikanlah diriku bersama Ali." Hadis riwayat Abu Nuaim. Subhanallah, Sayyidah Fatimah malu padahal nantinya hanyalah seorang yang sudah wafat, dan itu pun sudah benar-benar tertutup dan terbungkus dengan 5 kain kafan. Apalagi yang akan terlihat? Sayyidah Fatimah tidaklah curahkan isi hatinya ketika di pasar atau sebuah taman. Namun beliau mencurahkan isi hatinya ketika beliau diambang kematian. Sayyidah Fatimah malu ketika beliau sudah wafat. Maka bagaimana dengan wanita yang masih hidup dan tidak memiliki rasa malu? Seandainya Fatimah melewati sebuah pasar yang ada di zaman sekarang ini dan beliau melihat para wanita zaman sekarang, maka apa yang akan beliau katakan? Dan tidak dipungkiri, wanita saat ini tak sedikit yang berani melepaskan hijabnya, bahkan menggunakan pakaian sempit dan lagi minim. Wanita saat ini sudah hilang rasa malunya. Mereka berani mempermindah dan menampilkan keindahan tubuhnya sehingga mengundang syahwat para lelaki. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Apa yang membuat Sayyidah Fatimah sampai kedudukan tinggi seperti ini? Ini karena sabda Rasulullah SAW yang ada pada diri Fatimah. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semenjak itulah akhirnya umat Islam di seluruh dunia pun meniru hal yang sama pada jenazah Sayyidah Fatimah. Jenazah diletakkan di atas keranda untuk dibawa ke permakaman. Subhanallah, kita patut berhutang jasa kepada Sayyidah Fatimah yang memuliakan jenazah khususnya kaum perempuan.
Begitulah kisah asal muasal keranda yang dikisahkan dari putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan terima kasih sahabat semua karena telah menonton video ini. Jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.